Jawa Tengah adalah provinsi yang berkembang pesat. Daerah pesisir yang datar merupakan daerah yang menarik bagi industri. Kota-kota dan desa-desa juga berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi. Jawa Tengah juga merupakan daerah penting bagi industri perikanan, baik budidaya maupun aktivitas pencarian ikan oleh nelayan. Sebagian besar dataran rendah digunakan untuk produksi beras juga bawang merah. Di dekat pantai, aquaculture adalah kegiatan ekonomi penting yang menyediakan banyak lahan pekerjaan. Pengembangan Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih industrial harus direncanakan dengan baik, karena produksi pangan, garis pantai, dan sungai harus dilindungi. Pada tahun 2019, sebuah proyek dimulai terkait pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Proyek ini disebut Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Jawa Tengah atau Integrated Coastal Zone Management, disingkat ICZM Jawa Tengah. ICZM adalah pendekatan untuk mengelola wilayah pesisir dengan lebih baik, untuk memastikan bahwa anak-anak dan cucu-cucu kita juga dapat menikmati dan menggunakan sumber daya alam. Konsep ICZM digunakan di seluruh dunia untuk melindungi wilayah pesisir dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Banyak pergerakan ekonomi yang terjadi dan pembangunan juga semuanya terpusat di pantai utara Jawa Tengah. Dan itu menjadi berkah dan juga menjadi masalah yang cukup besar bagi kami ketika kita harus menangani pesisir. Karena di situ akan banyak timbul kawasan industri, pariwisata dibangun juga di daerah-daerah tersebut, sehingga harus ada sinkronisasi atau integrasi bersama bagaimana caranya supaya pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi pesisir ini juga masih tetap terjaga. Kita berada di Semarang, dikenal dengan kota yang tenggelam atau the sinking city. Di sini kita bisa lihat bahwa permukaan laut di daerah sana lebih tinggi daripada daratan yang ada di sini. Dulunya daratan ini jauh lebih tinggi dibandingkan permukaan laut yang ada di sebelah sana. Pertama, permukaan tanah di Semarang adalah tanah aluvial yang masih muda, sehingga secara alamiah tanah akan terus turun secara perlahan karena daerah sini merupakan daerah aluvial yang muda. Yang kedua, ketika tanah ini adalah tanah yang masih muda, kita beri bangunan, maka bangunan yang barat tadi akan membuat tanah semakin turun. Dan yang ketiga adalah pengambilan air tanah yang sangat berlebihan dari bawah tanah ke atas yang menyebabkan kekosongan air di permukaan tanah, sehingga permukaan tanah akan jauh semakin menurun. Kita punya masalah, kalau terutama dari sisi sumber daya air, adalah penyediaan air baku untuk industri. Dan ini harus dipikirkan ke depan bagaimana kita bisa menyediakan air untuk industri tersebut. Kalau dari air baku saja, rasanya potensi ini masih kurang memenuhi. Meskipun nanti akan kita membantu pembangunan beberapa waduk di kawasan industri Brebes itu, misal Waduk Bantar Kawung, tetapi itu mungkin pembangunannya baru bisa terrealisasi sekitar
di tahun 2024 maupun 2025 baru bisa dimulai. Untuk hal tersebut akan dibantu juga melalui Balai BBWS Cimanuk Cisanggarung dengan membangun ya waduk juga, tetapi itu masih agak jauh. Dalam waktu dekat ini mungkin satu-satunya jalan juga kita memanfaatkan air yang ada di daerah tersebut, dan nantinya harus dikembangkan juga dengan water recycle industry, sehingga di mana kawasan industri tersebut bisa menyediakan airnya secara mandiri, tidak tergantung sekali dengan yang diberikan oleh alam, tetapi bisa dikelola oleh manusia. ICZM bukanlah seperangkat instruksi atau aturan. ICZM lebih merupakan visi atau ambisi untuk mengelola garis pantai secara seimbang dalam jangka panjang yang mempertimbangkan aspek alam, lingkungan, dan sosial. Idealnya, pemerintah, penduduk, lembaga swadaya masyarakat, dan pengguna dari zona pesisir bertindak dari prinsip dan ambisi yang sama. Bersama-sama menggunakan dan mengelola zona pesisir ini secara seimbang dan memastikan bahwa kawasan pesisir dilindungi untuk generasi mendatang. Kondisi pesisir lingkungan kami sejak tahun 2005 itu sudah mengalami degradasi yang sangat luar biasa, di mana kerusakan itu sudah terjadi sejak tahun 95 sampai sekarang itu hampir 1.200 hektar. Ini adalah merupakan tekanan alam buat masyarakat kami. Dari dampak tekanan alam, akhirnya efek dominonya adalah tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan semuanya tekanan sumber daya manusia di dalamnya. Akibat abrasi ini, kami tidak bisa berteriak kemana-mana, kecuali melakukannya dengan sendirinya. Mulai dari program kecil sejak tahun 2005, dengan swadaya, akhirnya kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Program yang sudah kami terima dari berbagai kalangan, baik NGO, korporat atau perusahaan, maupun pemerintah dan swadaya serta komunitas, sampai sekarang sudah mampu menanam kurang lebih 3.325.000 batang. Dengan hamparan kurang lebih sekitar 372 hektar. Di mana mangrove kami yakini, satu, mampu untuk melindungi fisik pantai dari angin kencang, dari gelombang pasang tinggi. Secara fisik, manfaat hutan mangrove ini sudah mulai kelihatan, yaitu menahan lajunya abrasi. Di sisi lain, mangrove yang kami tanam ternyata merupakan bagian dari plasma nutpah atau sumber pangan buat biota laut. Sehingga apa yang didapatkan dari budidaya mangrove ini atau rehabilitasi mangrove ini, itu ikan, kepiting, udang, dan hasil laut lainnya itu semakin berkembang biak dan banyak. Dan itu akan mendapatkan efek ekonomi buat masyarakat lokal, terutama nelayan-nelayan kecil, tidak harus melaut terlalu jauh, waktu untuk ngambil hasil ikan atau hasil perikanan dari laut mudah dan cepat, hasil tangkapannya juga melimpah. Kemudian untuk manfaat lain, sebagai jasa lingkungan, bahwa mangrove yang kami tanam ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kami mengedukasi masyarakat dengan melakukan kegiatan ekowisata hutan mangrove. Pemerintah juga memiliki perangkat hukum untuk memastikan bahwa ambisi tersebut dapat terwujud dan terlindungi. Dengan perencanaan penggunaan lahan yang baik, pemerintah dapat melindungi pantai dan wilayah pesisir dari kerusakan. Misalnya mangrove. Mangrove memiliki peran penting dalam perlindungan garis pantai Jawa Tengah. Melindungi mangrove dari kerusakan sangat penting, tidak hanya untuk perlindungan pantai, tetapi juga untuk perikanan, karena mangrove adalah tempat di mana ikan dan makhluk laut lainnya berkembang biak. Brebes adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penekanan untuk pertumbuhan ekonomi cepat. Di sana direncanakan untuk pengembangan kawasan industri.
Satu hal, pertumbuhan tersebut akan berdampak positif bagi wilayah Jawa Tengah Utara bagian barat, tetapi di sisi lain akan juga berdampak pada kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah permukiman, di mana terjadi kawasan-kawasan permukiman yang semakin luas tergenang karena adanya penurunan muka tanah, kemudian juga adanya abrasi di beberapa daerah. Khusus untuk kawasan industri, Brebes direncanakan akan ada seluas 4.962 hektar lahan yang akan disediakan untuk pengembangan kawasan industri. Hal ini juga akan berdampak pada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita antisipasi. Salah satunya adalah bagaimana sebetulnya menyiapkan kawasan pemukiman untuk mendukung kegiatan ekonomi khususnya industri di Brebes. Melalui perizinan dan penegakan hukum, pemerintah dapat mengurangi produksi limbah, mengurangi pembuangan sampah, juga pembuangan air industri dan air dari kawasan perkotaan yang tercemar. Di beberapa daerah, ekstraksi air tanah untuk keperluan industri akan menyebabkan tenggelamnya tanah dengan cepat dan akan meningkatkan banjir. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya secara seimbang, seperti air tanah, sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir. ICZM juga terkait dengan aspek sosial. Masyarakat pesisir bergantung pada mata pencaharian mereka di laut dan garis pantai, sehingga cara hidup mereka juga harus dilindungi. Perubahan cara hidup memang tidak bisa dihindari, tetapi perubahan-perubahan tersebut harus direncanakan dan didiskusikan dengan masyarakat setempat. Kami sangat berharap bahwa garis pantai kita itu tidak terlalu dinamis mengalami perubahan maju mundur, karena itu menjadi sebuah problem tersendiri kita ketika kita akan melaksanakan pembangunan di daerah pesisir. Bagaimana caranya menahan pasir biar jangan sampai lepas dan jangan sampai hilang, dengan cara seperti ini kita buat. Oleh sebab itu kami punya rencana supaya membuat coastal line ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Bagaimana caranya sedang kita kaji, apakah itu dengan perlindungan beton tebal atau mungkin daik misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Sekalipun kita punya rencana untuk mengembangkan sektor industri dengan menambah luasan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Brebes, sehingga diharapkan tahun depan bisa terwujud kawasan industri Brebes, namun kami tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, walaupun ada industri di situ, tapi industri yang berproses di Kabupaten Brebes tidak boleh tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, sehingga environment tetap menjadi concern kami, setidaknya meminimalkan dampak yang disebabkan karena kawasan industri di Kabupaten Brebes. Dalam melindungi garis pantai, ICZM mempromosikan kerja dengan proses alami, yakni dengan menggunakan kekuatan alam untuk melindungi garis pantai terhadap badai. Seringkali cara ini lebih murah daripada struktur beton buatan. Cara ini juga menciptakan banyak manfaat, misalnya seperti menyediakan tempat untuk penetasan ikan. ICZM di garis pantai Jawa Tengah memiliki tujuan-tujuan khusus, yaitu mengembalikan dan melindungi mangrove atau bakau sebanyak mungkin dengan menggunakan proses sedimentasi alami untuk mempercepat pertumbuhan bakau dan menciptakan keberagaman hutan untuk keanekaragaman hayati. Mengajak berbagai pihak untuk berhati-hati dalam mengubah lahan pesisir, karena dapat menciptakan erosi dan sedimentasi yang dapat menimbulkan investasi besar dalam memperbaiki dan mengelolanya. Mengajak berbagai pihak untuk mencari proses-proses yang alami dan mempergunakannya dalam perencanaan. Mengurangi pencemaran lingkungan di darat dan di sungai dengan memastikan bahwa pengelolaan limbah dan pengelolaan kualitas air menjadi bagian dari proyek-proyek pengembangan dan pembangunan. Mengajak berbagai pihak untuk berhati-hati dalam menggunakan air tanah dalam skala besar untuk menghindari penurunan tanah.
mengajak berbagai pihak untuk membuat ambisi bersama dengan komunitas dan pengguna zona pesisir, karena cara ini akan membuat tujuan ICZM tercapai dengan lebih mudah. Menyertakan semua bagian dari departemen di pemerintah untuk berkontribusi dan mencapai tujuan. Perencanaan, perizinan, penegakan, dan komunikasi harus berjalan secara beriringan. Jadi kami berharap dengan kita mulai membuat master plan, mulai dari Brebes sebagai ujung barat dari pantai utara Jawa Tengah, nantinya akan kita harapkan bisa selesai sampai ke Rembang. Dan kita targetkan mungkin 3-4 tahun akan bisa kita selesaikan master plan tersebut. Dengan harapan dengan adanya master plan tersebut, nanti semua pembangunan yang ada di pantai utara akan terkendali dan akan harmoni dan akan serasi, sehingga kondisi coastal atau kondisi pesisir di pantai utara Jawa Tengah akan tetap terjaga.